Fauziah MPD. Tempat tanggal lahir yaitu Cianjur, 13 Februari 1981, jabatan fungsional Rektor Kepala 401, pangkat atau golongan yaitu pembina IVB, bidang ilmu atau mata kuliah PAUD non-formal, program studi atau jurusan yaitu PLS, Fakultas Ilmu Pendidikan, alamat rumah, nomor telepon, Singosaren, Bangutan, Bantul. Mungkin teman-teman ada yang ingin mencatat nama beliau. 0821 3522 2884. Oke. Terima kasih operator. Selanjutnya kita dapat melihat riwayat pendidikan beliau bahwasanya di situ ada program studi pendidikan S1 di UNY, S2 di UPI, S3 juga di UPI. Mungkin scroll ke bawah. Bisa. Tolong operator. Oke, di sini dari riwayat pendidikan beliau sangat banyak sekali, ada mata kuliah yang diampuh, dan juga training short visit, dan juga sejenisnya. Penelitian beliau dari tahun 2015 sampai dengan 2023 sangat banyak sekali. Lanjut juga karya tulis ilmiah beliau dalam jabatan dan juga pangkat terakhir beliau sangatlah banyak, yang mungkin dan juga pengabdian kepada masyarakat dalam jabatan beliau ini lebih dari 10. Masya Allah sekali pemateri kita pada hari ini. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Pujianti Fauziah MPD untuk menyampaikan materinya. Suara Ibu udah masuk belum ya? Sudah masuk Ibu, sudah terdengar. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Dr. Kapro, calon doktor ya, Pak Muzaki, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa bersilaturahmi dengan semua teman-teman. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang pagi ini bisa bergabung, serta teman-teman mahasiswa maupun mungkin peserta ya Bapak Ibu guru yang pagi ini bisa bergabung. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dan di pagi hari ini saya diamanahi untuk mungkin mengantarkan diskusi ya terkait bagaimana sih parenting di era society 5.0. Tapi mungkin sebelum masuk ke materi, saya ingin tanya dulu nih ke teman. Ini banyaknya putri ya Pak Kaprodi ya. Kalau di PIAUD mungkin lebih mayoritas putri ya. Ya, Ini Bu. kira-kira yang mau punya yang mau jadi orang tua nih ngacung. Siapa yang mau nikah dan siapa yang nggak mau nikah kira-kira. Coba raise hand yang mau nikah. Siapa aja nih yang mau nikah? Ya. Coba bisa ada mahasiswanya raise hand. Ada berapa mahasiswa nih yang mau jadi orang tua ya? Kira-kira ada berapa nih yang mau jadi orang tua? Ya. Terlihat nggak ya ini ya? Terlihat Ibu, sudah terlihat. Sudah terlihat ya? Oke, makasih. Bentar saya share dulu. Ya, mungkin pengantar untuk terkait diskusi kita pagi ini menarik. Oh iya, Mbak Devi, saya berapa menit waktunya untuk sharing? Alokasi waktunya bakal Iya, ini 1 jam dari sekarang Ibu sampai pukul 1 jam ya. 10.30 Ibu. Oke, nanti kalau saya kebablasan mohon di
reminder ya, takutnya terlewat begitu. Oke, saya diamanahi untuk mungkin diskusi ya tentang parenting di era society 5.0. Dan yang menarik, kenapa sih kita harus belajar terkait parenting gitu ya, terkait parenting, bagaimana pengasuhan anak-anak di era Society 5.0 ini. Jadi nanti mungkin kita akan membahas beberapa urgensinya, kenapa kita harus mengkaji begitu ya, pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi kira-kira di sini teman-teman ada yang bisa memahami gambar ini. Posisi PIAUD itu lembaga PIAUD ya, kan ada di lembaganya, ada di keluarga dan di masyarakat ya. Nah, posisi kita di sini, ini saya benar bisa coret-coret ya. Mungkin karena tadi mata kuliah Pak Kaprodi ya terkait bagaimana urgensi kita sebagai orang tua, walau bagaimanapun tetap peran penting orang tua itu mau tidak mau akan berpengaruh besar kepada anak. Sehingga kalau Ki Hajar Dewantoro menyampaikan kita ada tripusat pendidikan ya, ada sekolah yang alhamdulillah kalau di Palangkaraya mungkin sudah banyak ya anak-anak yang terfasilitasi di PAUD baik di TK maupun di PAUD non formal. Kampusnya sudah ada lab school-nya Pak Kaprodi ini. Belum Ibu, masih proses. Oh belum ya. Nanti PR ya, sebentar lagi mudah-mudahan teman-teman ini masih apa IAIN ya, belum UIN ya. Kemarin Belum. Ibu main, kemarin Ibu ke UIN Semarang, PIAUD-nya di sana dan juga besok nanti mungkin bulan depan ke yang UINSA ya, yang Sunan Ampel di Surabaya. Mudah-mudahan nanti teman-teman di Palangkaraya juga bisa segera ke universitas ya bergeser dari institut ke universitas mengikuti apa namanya UIN yang lain yang sudah menambah prodi maupun lain-lainnya begitu ya. Nah, jadi nanti mungkin kita bisa belajar ya bagaimana kemudian institusi di lembaga apa namanya kalau PIAUD itu ada TK, ada IGRA gitu ya. Kemudian ada juga mungkin EA ya. Jadi kira-kira biasanya anak menghabiskan uh, berapa jam ya kalau di sekolah? Kalau di sana berapa jam kalau anak-anak sekolah TK? Dari jam berapa sampai jam berapa? Mungkin, 3 sampai Ibu, jam 7 sampai jam 10 atau terakhir sampai jam 11. oh gitu ya. Sudah ada yang full day belum ya? Belum, sudah Full banyak. bisa dihitung Ibu. Oh gitu. Ada yang bisa dihitung. Ya, nanti mungkin ini teman-teman dari mahasiswa nanti jangan hanya mencari pekerjaan ya, tapi bisa membuka ya daycare. Jadi eh, bagaimana kemudian pendidikan di lembaga anak juga harus tetap walau bagaimanapun namanya anak-anak, keluarga itu pendidikan utama dan pertama gitu ya. Termasuk juga bagaimana kemudian kita bisa mengkondisikan di masyarakat. Nah, kenapa sih kemudian penting gitu ya? Kita harus belajar bagaimana kemudian menjadi orang tua ya. Karena kita meyakini betul, apalagi mungkin dalam konsep Islam ya, bahwa salah satu tahapan yang harus kita lalui adalah pernikahan. Karena ini teman-teman masih single ya. Ada yang sudah berkeluarga atau masih jomblo fisabilillah katanya ini ya. Jadi apa namanya pada saatnya ketika teman-teman lulus gitu ya. Nanti pasti akan ditanya kalau sekarang kan masih kuliah, biasanya yang ditanyakan orang tua apa Mbak Anissa kalau masih kuliah Mbak Anissa? Kapan lulus gitu ya? Mahasiswa atau Bu atau anu nggak kelihatan ini ya. Mahasiswa ya. Biasanya ditanya sama Bapak Ibu kalau kuliah Mbak Anissa biasanya.
Kapan lulus Kapan lulus ya? jodoh? Kapan lulus? Kapan ketemu jodoh ya? Nah, kalau sudah lulus, lalu Mbak Hesti kira-kira sama Ibu bakal ditanya apa Mbak Hesti Nova? Kalau sudah lulus ditanya apa biasanya? Kapan kerja gitu ya Mbak Hesti ya? Nah, itu yang repot setelah kerja. Nanti Mbak Devi ditanya apa Mbak Devi nih kalau sudah kerja? Kapan nikah gitu. Kapan nikah gitu kan ya? Nah, yang repot lagi ternyata kalau sudah nikah ditanya lagi. Apa biasanya kalau ditanya? Mungkin dari Mbak Atnesia biasanya kalau udah nikah, kalau ada yang habis nikah ditanyanya apa biasanya? Kapan punya anak, Bun? Kapan punya anak ya? Jadi Sudah umum. sudah umurnya ya. Udah punya anak ditanya lagi kapan punya Udah. anak? Iya kan. Udah punya anak satu. Wah, kayaknya bisa nambah nih gitu ya. Kapan punya adik lagi gitu ya. Jadi kalau dalam konsep Islam memang kita kan ini teman-teman baru separuh ya kalau beribadah. Karena kalau kita menikah baru kita bisa menggenapkan agama katanya gitu ya. Karena mau tidak mau pada saatnya kita akan melewat fase berkeluarga. Maka memang Ibu selalu menekankan ke teman-teman ini, ke mahasiswa bahwa mata kuliah pendidikan anak usia ini gitu kan ya, pengasuhan anak dalam keluarga itu secara ilmu memang mensupport kompetensi kita sebagai guru, tetapi akan manfaat juga secara personal ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lulus ke calon mertua dilihatkan ya ijazahnya. Permisi Mas, saya guru PAUD gitu sudah siap mengasuh anak ya. Jadi sudah terverifikasi ya, ilmunya sudah dapat, tinggal praktek begitu ya. Nah, yang berat sebenarnya karena keluarga itu sebenarnya kita nanti sebagai orang tua itu sebagai pendidik pertama dan utama ya. Karena kan anak hanya menghabiskan waktu berapa lama sih kalau di sekolah kan gitu ya, yang banyaknya ya di rumah gitu. Ini kalau teman-teman setelah lulus mau jadi ibu rumah tangga atau kerja nih, Ibu tanya nih, kira-kira acungkan raise your hand yang mau kerja. Ada berapa coba yang mau kerja teman-teman? Coba raise hand, mana? Yang mau kerja ada 2, 3, 4, 5. Ada berapa nih yang mau kerja setelah lulus? 8. Nih baru 8. Berarti yang sisanya mau jadi ibu rumah tangga nih ya? 9. Nah, kalau 10 ya oke ya. Dari 90 ada 10 yang mau kerja nih ya. Ternyata teman-teman permasalahan pengasuhan anak juga kompleks ya. Jadi ini mungkin untuk yang berniat akan bekerja perlu difikirkan. Lah nanti kalau saya kerja anak-anak sama siapa? Ya enggak? Ibu tuh kalau kemana-mana tugas luar kota gitu ya. Misalnya kita lagi ada tugas nih mengaksesori ke mana kemarin ke Surabaya apa ke kemarin terakhir itu pernah ke Banyuwangi ya. Kalau ibu-ibu ditanya loh Bu, nanti putranya sama siapa kalau ditinggalkan gitu ya. Kenapa kalau bapak-bapak yang kerja nggak pernah ditanya Pak anaknya sama siapa ya kan? Masih bias gender ya. Nah, kalau di Jogja banyak sekali layanan-layanan TK full day karena memang banyak keluarga yang membutuhkan ya. Ya karena misalnya saya bekerja, suami juga bekerja, akhirnya mau anak-anak mau sama neneknya juga jauh kan gitu ya, mau sama neneknya juga di luar kota. Jadi akhirnya alternatifnya udah deh keikutan daycare aja ya. Kemarin kami juga penelitian bareng angkatannya Pak Kaprodi, teman siapa Mbak Pak Mulyana ada ya mungkin adik angkatnya itu. Kami membuat model pembelajaran kurikulum untuk kelompok bermain maupun TK full day ya. Karena di Jogja permintaannya cukup banyak sehingga banyak orang lebih memilih untuk menitipkan putra-putrinya di daycare.
Karena satu, termonitori, terawasi kan gitu ya. Namanya bayi kan masih belum bisa ngomong gitu. Jadi sekalipun kita titipkan, tetapi peran kita sebagai orang tua ya tetap fungsinya tetap yang utama gitu. Ya, jadi kalaupun dititipkan di daycare, di lembaga PAUD, nggak kemudian kayak ke laundry ya, keluar-keluar jadi anak solih dan solihah ya, hafal semua gitu kan. Kan banyak orang tua sekarang yang seperti itu ya, dikiranya tuh lembaga kita itu langsung keluar, langsung kinclong gitu ya Bapak Ibu ya, ya teman-teman. Padahal kan tetap butuh effort dari orang tua gitu, butuh partisipasi dari orang tua gitu kan. Jadi itu yang harus kita pahamkan bersama bahwa ya penting keterlibatan orang tua sekalipun kan gitu ya orang tua bekerja gitu. Tentu kita harus berpartisipasi sebesar apapun ya. Kalau anak kita mau solih ya orang tuanya juga harus solih kan gitu ya, memberikan contoh yang baik. Nah, kemudian kenapa juga sih kita harus repot-repot gitu ya? Kenapa harus ada PAUD, harus ada PIAUD ya? Ini luar biasa ya. Mungkin ya kalau saya bilang anak-anak kita itu luar biasa kan karena masa-masa golden age ya, masa keemasan. Jadi kalau anak-anak kita di Indonesia kita itu sekarang masih tinggi sekali angka stuntingnya. Dan menurut hasil penelitian bukan masalah ekonomi ya, tapi karena keterbatasan pengetahuan orang tua ya, bagaimana memberikan gizi yang terbaik untuk anak-anak ya. Banyak orang tua yang nggak mau capek tiap hari mohon maaf diberikan sosis ya, tinggal goreng-goreng. Padahal namanya masakan itu yang terbaik ya, yang seger. Yang kedua mungkin kalau kita jadi guru PAUD ya walau bagaimanapun kita tidak bisa menutup mata ya. Di satu sisi kualifikasi kita itu dituntut S1 kan gitu ya. Harus kuliah ini itu tetapi di sisi lain rewardnya masih belum optimal. Ya kan? Kadang walaupun kualifikasi S1 tetapi apa ya gajinya pendapatannya kok di Jogja masih loh yang per bulan itu masih mohon maaf ya misalnya 500.000 gitu ya di bawah kelayakan lah gitu ya. Tetapi mungkin ya kembali akhirnya ke niatan kita sih ya. Kalaupun itu belum mensupport, yakinlah kalau kita jadi guru PAUD itu ladang pahala yang luar biasa ya. Karena misalnya anak-anak belajar pertama kali misalnya melafalkan Al-Fatihah, Bismillah gitu ya kan di PAUD ya. Jadi kalau teman-teman ngajarin anak kecil Al-Fatihah ketika di TK dan anak tersebut sholat sampai besar gitu kan ya, kebayang nggak sih pahalanya mengalir kan gitu ya. Yaitu obatnya lah ya. Kalau secara mungkin duniawi kita belum dapat gitu, tapi minimal secara ukhrawi ini teman-teman menjadi ladang pahala yang luar biasa karena mengajarkan betul bagaimana anak-anak dan sebagai orang tua jangan mau kalah prinsipnya kalau segitu ya. Masa pahalanya direbut semua sama bu guru ya. Pengennya kita juga orang tua juga pahala karena orang tua itu kan anak itu investasi dunia akhirat gitu ya. Bukan hanya sebatas cara biologis dilahirkan, tetapi kita juga memikirkan kalau dalam Islam itu bagaimana kita bisa menjaga anak kita dari api neraka kan lebih berat juga ya gitu. Sehingga tentu tidak hanya bisa mengalir itu saja jadi orang tua gitu ya, kerja, nikah, punya anak, tetapi sekalipun kita sudah jadi orang tua butuh strategi ya. Jadi yang punya Renstra bukan hanya Pak Zaki aja tuh di prodi ya, teman-teman juga harus punya Renstra gitu. Wah, ada Bu Nelsa. Bu Nelsa gimana kabarnya ini? Dari IAIN Ternate ini luar biasa jauh sekali ya. Alhamdulillah bisa gabung ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kemudian kita semangat ya, kita harus semangat lah kuliah di PIAUD ini gitu ya karena pasti karena teman-teman awalnya karena suka ya harus dari hati kalau kita mendidik anak. Jadi pendidikan keluarga ini menjadi sangat
penting bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan kemampuan ya keluarga orang tua dalam membangun pengetahuan gitu kan ya, skills bagaimana sih kita melakukan pendekatan ke anak ya kan, bagaimana kita melakukan relationship interpersonal ya antara anak dengan orang tua, pendekatannya harus seperti apa ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak didapatkan secara otomatis itu ya. Kalau pendidikannya S3 kemudian jadi orang tua yang hebat, tidak ya. Tapi itu menjadi orang tua itu kadang akhirnya kita kan juga trial and error ya. Beruntunglah teman-teman karena eh, sudah dapat ilmunya. Walaupun prakteknya nanti ya. Prakteknya nanti gitu ya. Ada beberapa yang ke lapangan, sudah ada yang semester 5 ini bisa semester 5. Oke, Mbak Devi juga semester 5 ya. Yang lain ada yang sudah semester 5 ya. Oke. Nah, mungkin kalau sudah semester 5 kan teman-teman banyak yang sudah ke lapangan ya. Sudah melihat. Jadi kadang kondisi di kelas itu sangat dinamis gitu kan ya. Seperti yang kadang kalau di teori itu kalau ada pembukaan ini gitu. Kadang-kadang nanti kalau di kelas tiba-tiba ada yang nangis gitu ya. Ada ibu guru nggak di sini? Ada yang tiba-tiba mau ke toilet, wah pokoknya luar biasa gitu ya. Jadi apa namanya, menjadi orang tua, apalagi teman-teman menjadi guru itu sangat penting. Karena kenapa? Karena orang tua itu ya eh, sasaran utamanya memang anak sih gitu. Tetapi kita tidak hanya semata-mata mendidik anak saja, tetapi kita juga punya kewajiban mengedukasi orang tua. Karena kadang kita capek-capek misalnya mengajarkan anak-anak di lembaga, nah kalau makan harus duduk gitu kan ya. Tapi kalau orang tuanya tidak satu visi, orang tuanya makan sambil berdiri kan. Nanti anaknya bingung loh ya. Ini sebenarnya yang benar bu guruku apa ibuku sih? Dan biasanya anak kecil itu malah lebih lebih patuh sama bu gurunya loh ya. Percaya deh ya. Jadi makanya di beberapa lembaga itu kita selalu ada parenting karena kita ingin menyamakan persepsi gitu ya. Menyamakan persepsi bagaimana value yang kita angkat di sekolah kita, di lembaga kita itu sampai ke orang tua ya. Kemudian ternyata hasil penelitian keterlibatan orang tua ketika mengasuh anak itu juga meningkatkan prestasi anak ya. Dan yang terpenting kesehatan psikologis anak itu menjadi terjaga ya begitu. Kemudian di sisi lain ternyata ini hasil penelitian loh ya, bukan kata Bu Puji ya. Anak itu lebih siap ke jenjang berikutnya jika orang tua itu banyak terlibat dalam proses pengasuhan anak. Dan yang lebih penting adalah anak merasa dicintai sehingga anak itu lebih pede gitu. Ya, mengapa sih harus jadi orang tua yang harus belajar ya. Kemudian menjadi sangat penting ketika kita jadi orang tua itu harus saling sering gitu ya. Menjadi orang itu lifelong learning ya. Nggak bisa berhenti belajar di satu titik gitu. Karena kalau kita belajar PAUD, anak kita bergerak di remaja gitu kan. Belajar psikologi remaja, anak kita bergerak menjadi anak dewasa awal. Maka kalau di UNESCO itu tahun 70-an ya, itu pilar-pilar pendidikan filosofinya itu lifelong learning. Tetapi dalam Islam itu sudah 1400 tahun lalu disampaikan Nabi Muhammad SAW, utlubul ilmi apa katanya ya, minal mahdi ilalah dia kan. Kita tuh harus belajar gitu, apalagi jadi orang tua punya anak. Misalnya ada Mbak siapa nih yang mungkin Mbak Widya gitu ya, nggak pernah makan, tiba-tiba Mbak Widya, halo. Aduh, saya dipanggil katanya. Begitu menikah sama ibu mertua disuruh masak ya. Bisanya cuma masak mie gitu ya. Anak kos ya. Atau yang lain misalnya, aduh, saya bisa cuma masak air Bu Puji gitu ya. Itu pun gosong lagi airnya ya karena lupa.
Mbak Devi kayaknya ya. Akhirnya mau tidak mau kan harus belajar masak ya, gitu. Kadang yang menyemangati kita untuk belajar itu bukan yang lain sih, karena ada suami gitu ya, karena ada anak-anak. Akhirnya kita harus belajar dalam hal apapun, tidak hanya mengasuh anak loh ya, belajar masak ya kan, belajar bagaimana mengelola keuangan yang baik ya kan. Alhamdulillah kalau punya suami dengan pendapatan penghasilan yang cukup, ya bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami ya. Yang bersyukurnya gimana ya, dikelola dengan baik ya, dapat gaji sehari dihabiskan 20 hari sisanya gigit jari. Makanya ini kita juga harus belajar literasi finansial nih agar jadi ibu cerdas ya. Skincare dibeli semua ya. Disesuaikan dengan kantong ya, disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kita jadi belajar juga harus, jadi orang tua harus selalu belajar. Nah, bagaimana kemudian ya ini menjadi penting tadi disampaikan ya, karena mau tidak mau orang tua itu kan namanya anak-anak belum bisa mandiri. Jadi kita akan selalu berinteraksi dengan orang tua. Sehingga mungkin salah satu kurikulum sebenarnya Pak Kaprodi yang penting itu adalah kemampuan berkomunikasi ya. Guru itu penting loh ya. Jadi orang tua itu penting punya komunikasi yang baik ya. Apalagi mengkomunikasikan putra-putri ke orang tuanya ya. Jadi misalnya kalau ada masalah itu, Ibu mohon maaf, ini tadi Ananda nggak bisa rapi gitu ya, duduk sepertinya ada yang dipikirkan kan gitu ya. Habis misalnya, Bu anaknya kok nggak bisa diatur sih gitu. Diajarin nggak di rumah. Langsung ngamuk-ngamuk orang tuanya ya. Udah gak usah sekolah di situ lagi gitu. Udah ada ya mata kuliah komunikasi, sudah ada belum di kalau di sini nih ya. Karena itu menjadi penting ya. Harus ya. Jadi tidak hanya guru sih, karena itu juga nanti mungkin akan dipakai ya oleh kita ke anak-anak juga sama. Ya. Kemudian bagaimana kemudian misalnya di sini ya, di dalam parenting itu banyak hal yang harus diberikan ya. Kebetulan kami juga memang keahlian saya itu di parenting begitu ya, sehingga penting untuk orang tua gitu terkait dengan oh iya belajar tumbuh kembang anak kan gitu ya, terkait nutrisi. Jadi ada hasil penelitian yang menarik bahwa stunting itu tidak hanya disebabkan oleh kemampuan secara ekonomi, tetapi pengetahuan orang tua yang terbatas gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang karena itu bisa terpenuhi gizinya, tetapi misalnya orang tua nggak mau repot gitu ya. Masa masih bayi dibelikan makanan instan kan gitu ya. Jadi saya itu ini, jadi kalau ibu itu selain sebagai misi di PAUD ya, non formal, ibu juga sebagai praktisi sebenarnya ya, karena ibu juga anaknya 5 ya. Keluar bukan saya ikut KB loh ya, ibu ikut KB loh ya. Memang saya berencana anaknya banyak ya. Nanti teman-teman mau berencana berapa ini ya. Jadi alhamdulillah kalau ibu itu dulu eh, makanan anak, makanan bayi itu selalu buat ya. Jadi kebiasaan orang tua gitu ya, dulu pakai beras merah, pakai ceker ayam, ya kan? Itu menjadi penting tuh ya. Bagaimana ketika di awal kita memastikan, alhamdulillah sekalipun saya kerja, ibu kerja, tetapi ASI eksklusif tetap diberikan untuk anak-anak, ya kan? Penting loh pengetahuan nutrisi. Karena kadang ada juga yang nggak mau repot, ngapain dikasih ASI kan gitu ya. Mending ini dong, susu formula nih, susu formulanya mahal ya. Tetapi satu hal teman-teman yang tidak didapatkan di dalam susu formula, sebagus apapun itu adalah dia tidak bisa menyamai ASI. Masya Allah ya, luar biasa. Allah sudah memberikan fasilitas, tinggal kita mau atau tidak memanfaatkannya. Itu hak anak-anak kan, hak anak untuk bisa mendapatkan ASI eksklusif ya. Kemudian penting juga nanti mungkin kalau di beberapa program parenting ya tentang
kemandirian anak, tentang komunikasi, tentang positive parenting itu seperti apa sekarang lagi rame ya, ada punya positive parenting gitu. Jadi nanti bagaimana sih kita juga punya persepsi positif terhadap anak. Dan ada hasil penelitian yang menarik sebenarnya, ternyata orang tua yang punya persepsi positif terkait asuhan anak itu biasanya anaknya banyak gitu karena tidak merasa dibebani. Tapi kalau Pak Pos apa namanya dia punya persepsi yang negatif, biasanya dia aduh gitu ya kapok atau gimana ya, jadi nggak mau lagi gitu ya punya anak ya. Lanjut, nah ini model bagaimana sih mungkin nanti peran keluarga kan gitu ya. Jadi peran keluarga itu mau tidak mau dia harus berkolaborasi dalam proses pendidikan anak ya. Baik dengan masyarakat, keluarga, sehingga harapannya tentu kita ingin menghasilkan anak yang hebat, kuat kan gitu ya. Dan kalau dalam Islam luar biasanya itu kita visinya bukan hanya semata-mata anak kita itu sukses di dunia ya, tapi kita ada visi yang lain yang Allah tugaskan bahwa kita sebagai orang tua itu harus menjaga anak-anak kita dari api neraka ya. Artinya kan anak-anak kita itu tidak hanya sukses di dunia ya, tapi harus bagaimana kita juga jaga keluarga kita itu juga jadi anak yang solid gitu kan ya. Jadi anak yang bisa mendoakan kita sebagai orang tua ketika nanti kita tidak ada ya. Kemudian, nah ini yang menarik sebenarnya ya. Jadi ini ada hasil penelitian teman-teman bagaimana kemudian ya. Bayangkan 5 sampai 8 juta anak itu 80%-nya itu hidup tanpa orang tua kan. Padahal anak itu membutuhkan kasih sayang, cinta gitu. Mungkin di antara teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir juga ada ya yang tidak memiliki pengalaman gitu ya, ada yang yatim, ada yang menjadi piatu gitu ya. Saya juga intinya tuh bagaimana kemudian anak-anak yang tidak memiliki orang tua itu juga segala kebutuhannya itu bisa terpenuhi ya. Itu jadi PR kita, datanya masih banyak ya. Nah, ini yang sangat kadang kita lupakan ya teman-teman bahwa ketika kita anak itu ya dalam pengasuhan keluarga itu tidak bisa lepas dari aspek-aspek tadi ya, budaya, tidak bisa lepas dari aspek bagaimana habit orang tua gitu ya, bagaimana aspek-aspek lain yang berperan dalam perkembangan anak ya, termasuk misalnya bagaimana sih keamanan di lingkungan ya kan. Jadi ada hasil penelitian teman-teman bahwa ternyata anak bayi itu lebih baik sebenarnya diberikan yang roda lari-lari itu apa namanya ya, yang kalau belajar lari itu pakai roda gitu kan, malah itu lama bisa larinya, apa Baby namanya tuh, baby walker. walker, betul, baby walker ya. Malah bagusan orang tua kita dulu ya, nggak usah pakai baby walker ya. Nancepin view si anaknya muter. Terus kata yang baru nikah, lah dulu kita nggak punya tanahnya, cuma di perumahan ditutup beton. Kalau perlu pakai kursi plastik ya, diberdiriin aja gitu. Jadi anak-anak saya itu alhamdulillah lima-limanya nggak ada tuh yang pakai baby walker. Biarin aja apa sih, menetah gitu ya, pakai kursi berdiri gitu ya, lebih aman ya. Jadi bagaimana kemudian di sini sebenarnya disebutkan bahwa ya sebenarnya tanggung jawab pengasuhan anak, pendidikan anak itu tidak hanya di keluarga sih, sebenarnya juga menjadi tanggung jawab pemerintah, ya kan. Makanya di kita juga sekarang menggalakkan kan, kita ada satu desa satu PAUD ya kan. Jadi teman-teman kalaupun aduh kok saya nggak ini di TK ya, coba sekarang aktif di desa-desanya ya. Karena sekarang dana desa itu luar biasa besar. Dan itu bisa kita akses loh untuk pendidikan non formal ya kan. Bikinlah PAUD ya, satuan PAUD sejenis tuh di desa-desa karena dananya besar
Dan itu bisa didanai gitu dari dana desa. Sudah ada undang-undangnya. Hanya masih kadang perangkat desa sedikit tuh yang tahu. Jadi orientasi masih ke perangkat fisik ya pembangunannya. Padahal ke SDM juga boleh ya. Kemudian di sini bagaimana kemudian ada yang tahu nggak teorinya siapa coba yang bahwa anak itu tidak lepas dari lingkungan? Ada yang tahu? Brenner ya, kan anak-anak itu tidak bisa lepas dari makro, mikro, meso gitu ya, lingkungannya. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang sehat. Saya agak percepat ya, biar nanti mungkin lebih banyak tanya jawabnya. Sehingga teori-teori ekologi, bagaimana kemudian penting dalam proses sosialisasi itu jadi sangat penting ya di sini. Ya, ada agent of socialization, nah, peran-peran mahasiswa, teman-teman PIAUD ini banyak ini ya di sini gitu. Jadi tidak hanya semata-mata sebagai guru tuh, tapi bagaimana mentransfer pengetahuan yang sudah teman-teman miliki ke masyarakat, ya kan? Apalagi mungkin kalau menurut saya kalau di desa itu kadang bukan masalah dia pendapatannya besar atau kecil ya, tapi kalau jadi bu guru itu lebih dihormati ya. Jadi bagaimana kita juga bisa memberikan pengaruh positif tuh ke masyarakat bahwa nutrisi terbaik itu bukan susu formula yang mahal, ya kan? Karena di desa itu masih banyak loh yang beranggapan anakku minum susu ini harganya sekian juta gitu ya. Ah, tetap kalah sama ASI ya. Udah mending ASI aja gitu. Ya justru kita yang harus memberikan edukasi ke masyarakat ya. Kemudian sebenarnya yang menarik adalah bagaimana kemudian mungkin di ini ya, apalagi tadi disampaikan tema kita kan era society 5.0 ya kan. Dinamika kita, lingkungan kita itu luar biasa besar kan. Bagaimana pengaruh gadget itu mendekatkan yang jauh tapi juga menjauhkan yang dekat. Di keluarga itu harus hati-hati loh ya. Saya sering sekali melihat kondisi di keluarga itu makan bersama gitu ya, ke resto, tapi masing-masing pegang HP. Nggak ada attachment di situ antara anak dengan orang tua. Ani bunda-bunda muda juga hati-hati, adik-adik jangan dikasih HP. Biar anteng masih bayi dikasih HP, jangan ya. Itu biar bundanya anteng ya, jangan ya. Sambil gendong kitanya baca, jangan. Karena nggak ada attachment tuh kita sama anak. Karena fokus kita terdistrak oleh HP gitu. Jadi kalau lagi gendong fokus aja ke anak. Bahkan hasil penelitian itu lebih baik digendong loh anak itu, bukan pakai roda. Didorong ya, yang pakai kalau mall itu pakai roda. Nggak bagus itu secara emosional dan sosial ya. Karena si anak lebih cemas ketika dia pakai roda. Karena yang dilihat orang asing dan lingkungan asing ya. Tapi kalau pakai gendongan, itu hasil penelitian ya. Tapi kalau digendong oleh ibunya, justru secara emosi itu membuat si anak lebih nyaman. Ya kan? Kadang, karena yang didengar anak adalah degup jantung ibunya, degup jantung ayahnya, yang dilihat wajah orang tuanya. Gitu. Dan nggak ribet sih. Jadi saya jarang banget sih pakai roda. Ada roda, tapi saya nggak suka pakai roda ya. Kalau pergi saya selalu senang digendong. Ya. Karena di situ ada attachment antara kita dengan anak. Ya. Nah, di sini bagaimana kemudian yang penting juga mungkin di masyarakat ya, faktor-faktor fisik, ekonomi gitu ya, sosial itu juga menjadi berperan penting kadang dalam bagaimana sih masyarakat itu memahami pentingnya anak usia dini dan parenting kan gitu ya. Apalagi mungkin dananya kan sekarang dikembalikan ke pemerintah daerah ya, kan yang terpusat itu mungkin hanya di beberapa saja gitu ya. Kalau di DIY itu untuk guru PAUD non formal sudah ada insentif tuh dari Pemdanya. Walaupun misalnya ya per bulan hanya 100.000 tapi kan lumayan ya. Jadi sudah ada perbubnya ya. Yang saya tahu Gunung Kidul hampir hampir semua itu sudah ada bantuan. Bahkan sudah ada BOP ya untuk mereka, biaya operasional untuk pendidikan kalau di Jogja ya. Di kota terutama itu udah bagus banget ya.
Nah, bagaimana sih kemudian mungkin sebagai orang tua pada titik tertentu karena kita mungkin bertransformasi ya, lingkungannya berbeda gitu. Mungkin zaman saya dengan zamannya Pak Kaprodi nih, Pak Muzaki, beda apalagi dengan anak-anak sekarang ya. Sehingga tentu pengasuhan, pendekatannya juga harus berbeda gitu ya. Ini teman-teman mahasiswa ini mungkin kemarin yang lulus waktu pandemi ya, tahu-tahu lulus ya. Oh ini alhamdulillah tambah banyak ya yang datang, ada 100 ini. Atau ada Bu Guru juga, ada yang dari lembaga ini ya. Ini di Palangkaraya. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa ke sana ya. Kalau ke Ternate udah ya kemarin diundang sama Mbak Nelsa nih. Ibu, nanti kita ke Palangkaraya, insya Allah. Amin, amin ya. Mudah-mudahan waktunya bisa matching. Jadi Iya. bagaimana kemudian kita juga sebagai orang tua bertransformasi ya. Dari anak-anak ke remaja, SMA, kuliah gitu ya. Bekerja, menikah dengan lingkungan yang berbeda. Nah, mungkin pertanyaannya, coba ada yang pernah dengar nggak sih yang Society 5.0 itu seperti apa? Ada yang pernah dengar? Bisa raise hand-nya? Ada yang pernah dengar? Atau baru sekarang dengar? Ya, jadi terutama mungkin di era 5.0 ya. Jadi sebenarnya kalau Society 5.0 itu diawali di Jepang ya, karena di sana itu karena dia workaholic gitu ya. Jadi dia tuh kayak kurang bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga. Bahkan ketika kami berkunjung ke sana itu, bayangkan sana itu ada maksimal boleh kerja itu sampai jam 9 dan setelah itu diwajibkan pulang gitu. Kalau di kita belum jam 9, belum jam 4 aja mungkin udah pada kabur ya. Sehingga maka muncul konsep Society 5.0 sebenarnya. Intinya untuk segala akun aktivitas pembangunan itu kembali ke human gitu. Saya pikir kalau di Indonesia sih masih relevan banget ya. Jadi bagaimana peran kemanusiaan kita itu tetap bisa optimal. Nah, kemarin mungkin waktu kita di pandemi ya, merasakan bagaimana kemudian belajar pakai apa tuh? Pakai Zoom, pakai Google Meet. Ini kalau teman-teman mahasiswa kalau di Kalimantan kemarin ketika pandemi belajarnya pakai apa sih? Pakai Zoom atau ada online-online gitu nggak sekolah SMA-nya teman-teman kemarin? Online pakai Zoom. Online ya Mbak Devi ya. Oh berarti wifi-nya udah bagus ya di sana ya. Ya. Jadi ternyata ketika pandemi itu juga tidak hanya berpengaruh di sekolah ya, bahkan anak-anak keluarga sekalipun itu juga berpengaruh ya, ketularan. Jadi orang tua nggak bisa lepas dari HP, anak-anak juga nggak bisa lepas dari HP, karena biar anaknya anteng aja dikasih HP gitu ya. Jadi yang bahaya itu justru ketika anak-anak sudah terlalu lekat dengan HP, apalagi orang tua yang lekat dengan HP ya. Saya melihat kemarin beberapa ibu-ibu muda itu asik banget ya jadi influencer gitu ya. Apa tuh yang afiliasi-afiliasi di Shopee atau apa itu kan ada juga ya. Pagi-pagi itu bukannya ngecek anaknya lapar atau enggak gitu. Jadi buka aplikasi langsung main TikTokan gitu ya. Anak-anak udah diajarin joget-joget yang nggak jelas ya. Jadi miris juga gitu. Jadi mau tidak mau uh, anak kita itu kan selalu dekat dengan gadget, tetapi yang terpenting itu bagaimana kita juga orang tua punya literasi digital yang bagus kan gitu ya. Jadi kita bisa ngatur apa yang tidak boleh ditonton anak. Masalahnya kadang anak-anak lebih pinter kan. Tahu-tahu download game gitu ya. Tahu-tahu pulsa habis gitu. Ya, jadi penting juga buat kita sebagai orang tua itu punya literasi digital. Nah, ini ada yang main-main kayak gini, teman-teman. Ada yang main congklak. Kak Nisa masih suka main congklak nggak dulu waktu masih kecil?
masih pengalaman atau main kayu-kayu gini ya. Ya. Jadi anak-anak kita itu sekarang kasihan gitu ya. Jadi dia minim sekali sih permainan-permainan tradisional. Ini kebetulan saya tahun ini juga sedang mengembangkan beberapa alat permainan berbasis budaya lokal kita masukkan ke aplikasi Pak Kaprodi. Jadi kita kemarin karena Ibu ke Bengkulu sama si Dwi ya, dia kan dapat hibah tuh. Terus kita join. Jadi kita bikin beberapa permainan terus kita aplikasikan lewat Zoom. Jadi ternyata banyak mainan yang sama tetapi dengan istilah yang berbeda gitu. Jadi kemarin Ibu ambilnya itu Makassar, Medan, Bengkulu, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat. Terus kita buat, mungkin nanti kapan-kapan ya kalau produknya udah jadi, bolehlah nanti kita kolaborasi ya, pelatihan sama IAIN Palangkaraya Piautnya. Siap Ibu. Kalimantan belum Bu ya? Belum Kalimantan. Iya, nggak ingat ya ada Pak Kaprodi di situ ya. Iya. Jadi yang menjadi PR gitu, bagaimana kemudian sebenarnya perkembangan teknologi itu juga ternyata berpengaruh dalam pengasuhan anak ya, dalam dunia pendidikan, iya apalagi di pengasuhan anak ya. Kalau zaman saya dulu mungkin masih TV aja, TV gitu ya. Tapi sekarang udah ada HP, TV udah hilang, telepon udah hilang ya, surat kabar udah hilang. Jadi teknologi HP itu luar biasa gitu kan ya. Sudah meringkas semua alat jadi satu. Surat-suratan juga perlu lagi karena sudah ada email kan. Gitu. Jadi bagaimana kemudian sebenarnya di dunia pendidikan itu sangat terpengaruhi oleh teknologi. Dalam orang juga mungkin jadi dia juga tidaknya apa sih yang baru gitu. Desainnya tuh harus ada kekhasan ya. Apa yang mau jadi keunggulan kita? Mungkin kalau teman-teman di Piaut karena konteksnya kan keislaman ya, bagaimana itu bisa diunggulkan ya kan? Selain mungkin budaya lokalnya, kira-kira di Kalimantan apa sih kekhasannya? Ya, kemarin Ibu ke mana tuh? Ke UIN Piaud yang Semarang. Keunggulannya memang diintegrasi keislamannya ya dengan pengetahuan gitu. Jadi dimunculkan dalam seluruh aktivitas siswa. Ternyata ada asramanya gitu ya. Kemudian pagi-pagi itu harus apa dulu tuh ada tilawah gitu ya. Keren banget loh di sana kemarin. Bagaimana kemudian itu bisa bertahan gitu ya dengan gempuran teknologi yang luar biasa. Ya, bagaimana transisi keluarga? Nanti teman-teman akan menjadi seperti ini juga nih, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ya. Transformasi tidak hanya secara fisik ya, tapi secara pengetahuan. Kalau secara fisik ya kurang lebih begini ya. Mungkin kalau dulu Pak Kapolri tidak begitu ya. Teman-teman juga sama ya. Tapi kalau sudah berkeluarga biasa berubah. Nah, ini juga sama gitu. Jadi setiap tahapan mungkin PR juga ya society dari 3.0, 4.0 sampai sekarang 5.0 kita mungkin di dunia pendidikan terutama di parenting pengasuhan harus menyesuaikan. Jadi di sini disebutkan kalau society 5.0 itu misalnya bagaimana dengan pengetahuan itu ya semua orang itu akan terkoneksi ya, iya kan? Jadi ada informasi apapun itu akan mudah di-share. Jadi ada berita di ujung mana sampai bisa ke ujung timur. Ini yang terjadi dengan kondisi di Palestina dan Israel ya. Jadi kalau jam masih bisa ditutup-tutupi sekarang dengan media yang luar biasa kan banyak ya untuk bisa gerak apa ya yang membantu gitu di Palestina. Karena kalau dulu kan informasi hanya dari satu arah media aja. Kalau sekarang sudah banyak lewat Instagram, Facebook gitu ya.
Kemudian sosial isu misalnya menjadi sangat penting juga ya. Yang penting di sini ada possibilities open to humans expand through the use of robot gitu ya. Di situ kan pelayan udah kan jadi robot ya. Maka di sana sisi humannya ini gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan sisi-sisi kemanusiaan itu. Apalagi nanti kalau kita jadi orang tua kan. Jadi di Jepang itu teman-teman termasuk salah satu negara yang jumlah manusianya lebih banyak dibanding anak-anak ya. Kemarin itu berapa kali ke sana ada event gitu tahun 2012 sana itu bayangin selama seminggu tuh saya cuma satu kali aja papasan sama anak-anak gitu ya, saking jarangnya jumlah anak-anak di Jepang ya. Coba kalau di Kalimantan pagi-pagi aja berseliweran ya papasan orang tua nganterin anak di Indonesia lah gitu, tapi di sana enggak. Bahkan sana tuh sampai untuk meng-create bagaimana orang tua itu mau punya anak itu sampai ada kebijakan kan, kebijakan reward untuk orang tua yang mau punya anak pas lahiran itu dapat berapa ribu yen gitu ya, yang mau nikah, karena memang mereka krisis, karena mereka terlalu workaholic ya, nggak memikirkan dirinya sendiri gitu ya, nggak mau berkeluarga. Ada yang lebih nyaman punya istri robot ya, dilayani robot dibanding perempuan. Jadi isu-isu itu sebenarnya yang kemudian bagaimana itu bisa dikembalikan. Nah, mungkin kalau implementasinya di keluarga, ya kita harus berhati-hati tadi ya, terutama dengan gadget, TV gitu. Penggunaannya seperti apa? Karena mau tidak mau konsentrasinya akan terpecahkan ya. Kalau misalnya di rumah orang tua tidak bisa lepas dari HP gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan ya, sekalipun dalam keluarga penting loh punya visi misi kan gitu ya, bukan hanya lembaga aja yang punya visi misi, kita pun dalam keluarga harus punya visi. Kita tuh mau punya anak, anak kita mau jadi seperti apa sih kan gitu ya. Kalau kita mau jadi ada orientasi, oh iya anak kita mau punya anak yang solih gitu kan ya, apa yang harus dilakukan kan gitu ya, dijabarkan anak kita mau sekolah di mana, pilih sekolahnya yang seperti apa gitu. Ya, jadi bukan hanya lembaga yang punya visi misi ya. Kemudian uh, penting juga gitu kan ya, sebagai orang tua itu kita misalnya untuk punya strategi kan. Misalnya kalau oh iya kita harus punya ekstra sama anak-anak gitu ya misalnya. Jadi bicara dengan anak-anak ya, bagaimana kemudian meningkatkan ikatan, engagement, involvement gitu kan ya, memberikan anak dan anak kita banyak pilihan gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa strategi sebenarnya nanti yang bisa kita lakukan untuk mensiasati itu ya. Jadi bagaimana kemudian sekarang juga ternyata anak kita itu penting ya diajarkan tidak hanya pada materinya, tetapi ke soft skill-nya ya. Penting anak-anak mengenalkan media, iya penting, ya kan? Dikenalkan dengan gadget, karena mereka hidupnya ya dengan gadget itu. Bagaimana mereka bisa berkolaborasi, berkomunikasi, ya, belajar memecahkan masalah. Jadi kalau kita punya anak, tidak baik juga tiap ada masalah kita yang menyelesaikan kan. Jadi anak itu harus mandiri gitu, ya, berpikir kritis. Nah, yang terakhir kadang yang tidak boleh kita lupakan kan ya. Sekeras apapun upaya kita itu karena hanya Allah yang membolak-balikan hati anak kita, ya kan? Kita berdoa semoga kita tidak seperti Nabi Nuh kan gitu ya. Betapa Nabi Nuh itu solihnya luar biasa, tetapi istri dan anaknya, ya kan? Karena itu hak prerogatif Allah. Biar kita tinggal upaya sudah, ikhtiar sudah. Kadang jangan lupa doa. Ya, doa untuk meminta anak kita solih kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob kami, anugerahkanlah pada kami, istri-istri kami, dan keturunan kami sebagai penenang hati kami. Dan jadikanlah kami
dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ikhtiarnya kita sudah optimal, nutrisi sudah gitu ya, secara kognitif sudah, tetapi harus kita tambah dengan doa ya, karena dalam Islam itu yang penting, nah itu juga terlupakan ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, dan nanti pilihannya mungkin teman-teman baik sebagai mahasiswa. Jadi kadang kita itu tiap tahun kita akan selalu dihadapkan pada dua pilihan kan gitu ya. Kita punya impian apa sih, ya kan? Apakah kita hanya melanjutkan tidur atau kita bangun lalu kita gapai mimpi kita. Kalau perlu teman-teman mimpinya apa gitu ya, besar-besar ditaruh di kamar. Kemudian yang kedua, sukses itu perjalanan, bukan titik akhir, ya kan? Karena kita sebagai human itu nggak ada satu titik, bahkan saya aja mungkin masih selalu berproses untuk menjadi lebih baik, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah gitu ya. Kita itu ya hanya ikhtiar saja untuk menjadi orang tua terbaik, istri terbaik, suami terbaik. Proses is a journey, bukan destinasi, bukan berhenti satu titik, ya kan? Tapi harus selalu berproses. Ya. Dan terakhir, love what you do and do what you love. Itu juga penting ya. Kita menikmati sih prosesnya. Apapun yang kita lakukan ya harus kita cintai. Ya kan? Karena kalau nggak nyaman, ngapain gitu. Ya kan? Jadi orang tua, punya anak banyak, capek-capek, tapi nikmati aja deh gitu, cuma sebentar. Mahasiswa, aduh punya pembimbing susah, nikmati aja. Ya, ya. Nanti akan berproses pada saat akan ya bahagia ya. Mungkin itu saja sih dari saya pengantar sih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya memasuki acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya membuka dua sesi. Dengan sesi pertama, dipersilahkan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Setelah itu, jika memungkinkan masih ada waktu, kita lanjut lagi untuk penanya berikutnya. Silahkan bagi penanya nanti untuk raise hand dan juga menyebutkan nama serta pertanyaannya. Dipersilahkan. Ada itu Mbak Devi, Citra. Mbak Iya, Citra. Mbak. Silahkan Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, sebelumnya saya Citra Amalia Hasibuan dari mahasiswa UIN Sumatera Utara. Terima kasih kepada Ibu Devi tadi yang sudah memberi pemateri yang sangat bagus gitu ya untuk anak-anak dan untuk mahasiswa Puji, ya? Halo Ibu Puji tadi pematerinya. Bu Devi. Puji, astagfirullah. Bu Devi moderatornya ya. Astagfirullah. Iya, saya moderatornya. Sorry, Ibu. Terima kasih Ibu Puji yang sudah memberi materinya yang sangat baik kali itu ya. Bagus sekali. Jadi gini Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu, kayak mana sih cara kita yang sebagai guru gitu untuk mengatasi anak-anak yang sudah biasanya dimanja sama ibunya. Karena di sekolah itu kan gini, anak itu kalau nggak disuapi nggak mau makan. Terus ada yang kalau apa harus ditemani ibunya sampai pulang sekolah gitu. Pokoknya anak-anak yang sudah terbiasa manja di rumah, yang sudah dibiasakan untuk bebas di rumah. Tiba ke sekolah dia tidak terima gitu. Bagaimana sih cara kita sebagai guru untuk mengatasinya, dan bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengajarinya sebenarnya seperti itu. Terima kasih Bu Puji. Sama-sama. Langsung jawab atau gimana sih? Boleh Ibu, kalau mau langsung dijawab, silakan Ibu. Tadi pertanyaan Oke. dari Amalia Hasibuan, Oke. yaitu
tentang cara kita menghadapi anak-anak yang sudah dimanja dari rumahnya, Ibu. Ya, makasih atas responnya. Ini Pak Mbak Citra di mana ini di UIN tadi Sumatera? Iya, UIN Sumatera Utara, Ibu. Oh, Sumatera Utara. Itu deket sama Padang Sidimpuan nggak sih? Ada satu malaman lagi, Bu, lewatnya. Iya, Mas Ella. Masya Allah ya. Ada alumni di sana soalnya ya, Pak Kaprodi kemarin sempat juga. Ya, menarik sih karena memang anak-anak itu kadang untuk guru tantangan terbesarnya itu kan biasanya ketika awal masuk ya, Bu Citra. Begitu awal tuh karena kan pengkondisian anak-anak biar dia mandiri. Nah, PR-nya mungkin sebenarnya kalau dari sekolah idealnya harus ada target ya. Artinya berapa lama boleh ditemenin di lembaga gitu kan. Jadi oh iya misalnya 1 minggu, seminggu, 2 minggu gitu kan orientasi anak-anak. 3 minggu berikutnya mungkin bertahap. 3 minggu berikutnya boleh ikut, tetapi misalnya tidak diperkenankan di sebelah anak-anak. Paling belakang tuh barisnya. Seminggu tuh, ya kan? Seminggu berikutnya kita coba lagi agak jauh. Tidak diperbolehkan dalamnya menunggu di luar gitu. Jadi targetnya misalnya oke oke 2 bulan itu anak saya harus mandiri, tidak ditemani oleh orang tua. Karena kalau ditemani orang tua, kadang psikologinya tetap beda ya Bu Citra ya. Kita sebagai guru juga apa namanya, ya jadi pakai lah kalau bahasa Jermannya ya. Jadi idealnya memang si anak 2 bulan misalnya kita sudah dibuat kayak semacam kartu daily activity ya, Bu Citra. Jadi di PR-kan di rumah itu misalnya bukan hanya PR membaca, tetapi misalnya dibuat semacam kartu. Oh iya, di rumah bisa makan sendiri, nanti dikasih tang gitu ya. Jadi nanti orang tua juga yang menempelkan. Jadi kan di situ ada partisipasi juga. Oh ya bahwa anak juga harus belajar mandiri, pakai baju sendiri gitu ya. Jadi memang tidak bisa hanya dari satu arah saja sih. But Sepertinya Bu buat Pucik sibuk orang tuanya ya, nanti orang tuanya yang mewarnai gitu. Ya, halo, Iya, Bu. dengeran. putus-putus Bu. Suaranya terputus Ibu. Oh, Ibu kayaknya ini ya. Saya kelempar, saya off biar agak ringan. Oke. Oke Ibu. Sudah jelas sekarang. Jelas Ya, Ibu, jelas. ya. Mohon maaf tadi terlempar. Jadi mungkin Bu Citra idealnya memang sekolah punya target dan ada pentahapan ya dan itu disosialisasikan ke orang tua gitu ya. 2 pekan oke ditemanin, 3 pekan berikutnya orang tua di belakang paling belakang barisannya tidak bersama anak. Seminggu berikutnya di luar kelas sampai misalnya 2 minggu berikutnya harus ditinggal tetapi ketika jemput nggak boleh telat gitu. Jadi begitu anak keluar orang tua sudah ada ya. Kalaupun itu tadi yang kedua adalah dengan yaitu kartu mandiri anak ya. Misalnya daily activity. Jadi PR-nya itu bukan hanya PR nulis gitu ya hafalan tapi ke aktivitas harian ya. Anak mandi sendiri, belajar pakai baju sendiri, makan sendiri gitu. Jadi orang tua juga termotivasi. Misalnya kita buat kartu sederhana sih, nanti kita nyetak ada bintang-bintang gitu kan. Kalau anak bintangnya sekian nanti dia bakal dapat reward gitu. Begitu ya Bu Citra, terkait mungkin nanti bisa diuji coba karena saya juga kemarin sebenarnya penelitiannya terkait itu juga sih kemandirian anak ya.
Dan di beberapa sekolah, alhamdulillah berhasil, walaupun butuh konsistensi ya. Karena kadang yang susah itu justru memisahkan dari orang tuanya. Orang tuanya yang nggak mau pisah, bukan anaknya. Anaknya udah enjoy, orang tuanya lah, Bu, saya di rumah ngapain katanya gitu. Mungkin bisa dioptimalkan, Bu. Oke, kalau gitu ikut parent teaching ya, gitu diprogramkan. Nanti sekali-kali boleh kok, Bu, ngajar, tapi nggak boleh tiap hari gitu ya. Jadi kadang orang tuanya yang sulit untuk melepas putra-putrinya malah anteng di sekolah. Itu ya Bu Citra. Baik, Bu. Ya, Terima kasih banyak, Ibu. sama-sama. Monggo mungkin yang lain saya lihat ada lagi Bu Mbak Anissa. Mbak Anissa silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan bertanya, Bu, kan orang tua itu sangatlah besar andilnya dalam kehidupan anak sehari-hari, apalagi kan di masa-masa golden age seperti itu ya, Bu ya. Nah, akan tetapi bagaimana, Bu, ketika anak itu lebih mempercayai orang tuanya dalam memecahkan masalah, ketika dia sudah sampai besar pun dia masih bergantung kepada orang tuanya. Nah, itu ada dampaknya atau tidak, Ibu? Terima kasih. Ya, makasih Mbak Anissa. Mungkin ada kalau dewasa sudah bisa memutuskan ya. Kalaupun mungkin kita meminta pertimbangan orang tua, nggak masalah. Saya pikir itu bagus ya. Tapi tidak tergantung loh ya. Karena misalnya eh, pada keputusan-keputusan besar kan kita yang harus memutuskan, ya kan? Mau kerja di mana, mau nikah sama siapa kan gitu ya. Ada satu titik karena kan kita yang akan menjalani. Kalaupun kita meminta pertimbangan kepada orang tua itu baik, ya kan? Tapi tentu pada titik lain orang tua akan tetap mengembalikan keputusannya ke kita kan, gitu. Jadi eh, saya pikir kalau misalnya kita pun karena kita niatkan misalnya Bu kalau saya yang penting orang tua saya ridho saya apa aja ya bagus-bagus aja mau bagus gitu. Tahu nggak sih kalau Habib yang pegulat Habib Gurmando siapa Gurmando Gedok kenapa beliau berhenti main atau bergulat bayangkan loh itu tingkat dunia kata ibunya disuruh berhenti berhenti gitu kan ya itu kan luar biasa karena dia bilang saya itu bisa ketemu sama teman-teman saya kemana-mana gitu ya. Tapi saya mungkin waktu saya terbatas dengan ibu saya jadi saya pengen mendampingi ibu saya itu kan luar biasa itu dalam konsep Islam itu sebenarnya yang bagus kalau anak laki-laki ya kan kalau kita sebagai anak perempuan ya ke suami gitu jadi saya pikir kalau kita niatkan bahwa apa namanya kan berbakti ya kepada orang tua gitu. Yang bukan karena kita tidak paham, kita tidak mandiri, tapi menurut saya kalau masih ada yang seperti itu tuh luar biasa ya. Contoh realnya itu Habib itu loh. Jadi apa yang dikatakan orang tuanya bahkan kakak-kakaknya kalau bilang gitu karena dia yang lebih muda dia ngalah gitu kan ya. Itu kan terkait etika ya. Jadi luar biasa gitu. Ya. Eh, jadi ada perbedaannya sih. Di situ bukan dia karena tidak mau, bukan dia karena tidak mampu untuk mengambil keputusan, tetapi dia lebih memahami bahwa yaitu ibu saya gitu kan ya. Jadi saya harus ikut dengan apa yang diinginkan oleh ibu saya. Udah titik gitu. Jadi niatnya biru walidain lah, ya kan. Tapi beda kalau misalnya pada satu titik ya ada juga yang kasus misalnya beda loh ya. Itu kan mampu mandiri ya secara finansial, secara apa gitu. Tetapi pada keputusan-keputusan besar dia kan tetap berkonsultasi ya dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Tapi kalau ada juga saya melihat kasus yang kurang baik tuh ada gitu. Jadi misalnya terlalu tergantung kepada orang tua ya. Sampai sudah menikah aja misalnya masih sangat tergantung dari orang tua gitu.
ya. Jadi idealnya tipis sih batasnya gitu ya. Satu titik itu dia sebenarnya mandiri, tetapi dia lebih memilih walidain ya dengan mengorbankan yang lain sebenarnya karirnya gitu. Ada juga teman saya itu yang kemarin ada mahasiswa kami yang dia potensial banget. Begitu diminta, udah kamu di sini aja kerja gitu. Oh enggak Bu, saya tidak diizinkan oleh orang tua karena saya diminta nyarinya misalnya di kota A gitu ya. Kalau terlalu jauh, kasihan ibu saya. Ada juga yang begitu ya. Jadi kalau menurut saya kemandirian itu penting begitu ya. Tetapi mandirinya mungkin tidak sebebas seperti kultur di barat lah ya. Karena kita mau tidak mau masih masih harus yaitu ridho ridho orang tua itu walau bagaimanapun menjadi sangat penting ya. Terutama mungkin anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki. Kalau kita kan sebagai istri lebih ke suami. Tapi kalau dalam konteksnya mandiri secara finansial ya harus. Makanya kita dilatih kemandirian kan dari kecil. Pakai baju sendiri, hidup mandiri. Bahkan sebenarnya kalau ibu menyarankan kalau dibolehkan ya sama orang tua, begitu menikah itu mandiri juga harusnya. Terpisah dari orang tua latihan. Karena kalau ada orang tua tetap tidak ya. Jadi kalaupun ada misalnya kasus tertentu yang orang tua, ada juga teman ibu yang saya itu ibu nggak dapat izin untuk keluar dari rumah karena saya harus menemani bapak ibu. Ya kalau itu ya nggak masalah juga gitu ya. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia memilih untuk sama orang tua kan. Karena biru walidain sudah sepuh, nggak ada yang nemenin ya oke nggak masalah. Tapi kalau kita ada pilihan eh, apa namanya bisa mandiri ya, saya pikir itu lebih baik karena kita menjadi lebih paham sih bagaimana kita mengenal karakter pasangan kita, anak-anak kita, bagaimana kita kerja tim gitu kan. Karena apa-apa kan berdua. Tapi kalau kalau di rumah besar kan ya, di keluarga besar kalau ada apa-apa ya titip nenek gitu ya Mbak Anissa ya. Titip kan komunikasi kita juga dengan pasangan kerja kamu kerja anak-anak mana. Jadi ya berdua masalah rumah selesaikan berdua. Jadi itu penting, tapi kalaupun ada yang sudah besar, eh, dia lebih memilih dengan orang tua, tetapi dia mengorbankan, gak apa-apa lah saya mau biru walidain, menemani orang tua sebenarnya. Karena banyak kasus juga saya di sini lihat yang sudah dia putranya sudah semua, tetapi itu kok kayaknya sedih. Halo Mbak Devi, Bu Pujinya kayaknya kendala sinyal ya. Iya, Pak, sepertinya. Iya, kita lempar lagi. Saya oke. Nah, Iya Ibu. Halo moderator Mbak Devi, bagaimana? iya, Pak. Ini ibunya sebenarnya terlempar lagi, Pak. Nggak ada. Nih, baru gabung lagi nih, baru gabung lagi. Saya off cam aja, maaf ya. Mungkin tandanya harus sudah selesai. Iya Ibu. Ya silakan dilanjut Mbak Devi. Gimana Mbak Anis tadi? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini mumpung masih ada waktunya.
Silahkan raise hand yang ingin bertanya.